Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak orang mengidentikan hidup yang kekal dengan hidup tanpa akhir. Padahal hidup tanpa akhir saja justru sangat mengerikan, karena tubuh kita fana dan semakin hari semakin merosot tanpa bisa kita hindari. Bukankah akan sangat mengerikan jika kemerosotan tubuh kita sudah sampai ke titik terendah dan kita belum juga menghembuskan nafas yang terakhir? Lebih mengerikan lagi jika kita pergi dari dunia ini sebagai orang berdosa yang belum diselamatkan. Kita akan menderita selamanya di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkata bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus untuk melaksanakan karya keselamatan bagi umat manusia. Kata mengenal mengandung arti bergaul, mengalami kehadiran dan pekerjaannya, yang bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan maut, melainkan juga menyertai dan mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Dengan kata lain, hidup yang kekal adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan hari demi hari, yang dimulai dari percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi, hidup yang kekal juga bukan hanya soal nanti setelah kita pulang ke rumah Bapa, melainkan juga saat ini sejak kita percaya dan menerima Kristus. Jika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi dan kondisi kita, hidup kita tetap berkualitas. Di dunia ini, tidak sedikit orang yang memiliki banyak keterbatasan secara fisik, namun hidup mereka benar-benar berkualitas, bahkan memberkati banyak orang, karena mereka hidup di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam hidup mereka. Kita tentu mengenal Gracia, seorang yang dilahirkan sebagai tunanetra, tetapi banyak memberkati orang dengan lagu-lagu rohani yang dia nyanyikan. Demikian juga Nick Vujicic, Joni Eareckson Tada, Fanny Crosby, dan sederet nama-nama lain. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang memiliki dan dapat menikmati segala sesuatu, tetapi hidupnya tidak bermakna karena mereka tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Masalahnya adalah, maukah kita percaya dan menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan Yesus? Seberapa dalam kehausan dan kerinduan kita untuk mengenal Allah, mentaati firman-Nya dan mengalami pekerjaannya di dalam dan melalui hidup kita? Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10-11 berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Kiranya kerinduan Paulus menjadi kerinduan kita juga. Amin.